Salve, apa sih makna imamat dalam hidup saya? Menarik saudara-saudaraku, ini jawaban yang sangat pribadi dari diri saya karena saya mengalami sendiri suka dukanya ya dalam berproses ini. Di hari ketika saya ditahbiskan bersama dengan yang lain, kami diminta untuk memberikan sambutan masing-masing memberikan sambutan. Saya dapat giliran yang terakhir. Kami semua sudah menyiapkan tuh apa yang akan kami sampaikan. Termasuk saya, sudah saya siapkan. Ketika giliran saya naik kan ke mimbar. Kemudian, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ini dalam bahasa Inggris ya. Karena saya ditahbiskan di Cebu, Filipina tahun 2016. Tanggal 5 Januari 2016 saya ditahbiskan di sana. Di Filipina. Karena formasi saya dari awal memang di Filipina. Ya. Kemudian, selamat pagi semuanya. Saya mulai membukakan. Tetapi rasanya itu huruf-huruf tuh pada pretel semua, tau gak sih? Runtuh gitu loh, runtuh. Karena apa? Saya tuh merasakan benar ya waktu itu getaran yang sangat dahsyat dalam diri saya. Merasakan sentuhan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Karena saya mengalami bagaimana saya dulunya kayak gimana ya. Mungkin di antara yang sudah kenal saya mungkin gak akan bertanya-tanya. Oke, saya tahu argo ya. Udah, saya paham pasti gitu kan. Nah, saya mengalami itu semua saudara-saudaraku. Jadi begitu besar kasih Tuhan kepada saya. Itu yang saya rasakan pada hari itu. Jadi ketika saya menyapa umatnya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, saya mulai membaca, gak ada satupun kata gak ada keluar. Hanya dia mencoba ngomong itu gak bisa itu. Karena yang saya hanya bisa merasakan kasih Tuhan itu begitu besar. Itu aja. Saya gak pantas itu. Saya pikir Tuhan salah orang. Ya. Dan saya gak sanggup ngomong apa-apa. Saya ingat banget. Saya bisa berdiri di situ. Kemudian saya gak kuat. Saya duduk. Maksudnya bersimpuh gitu kan di balik mimbar. Sambil menangis. Saya gak tahu kata-kata apa yang bisa saya ekspresikan. Semuanya hanya diam melihat saya. Saya gak malu. Dan ketika saya sudah bisa mengendalikan diri, saya bisa mengatakan, terima kasih Tuhan. Itu saja. Karena saya merasakan begitu besar kesabarannya, kerahimannya, pengampunannya atas saya, orang yang berdosa. Saya gak pantas. Jadi hanya dua kalimat itu yang muncul di pagi hari itu ya. Selamat pagi saudara-saudaraku dan terima kasih Tuhan. Itu saja. Kemudian saya turun pelan-pelan dan sudah. Jadi intinya yang saya rasakan dalam imamat saya itu adalah kerahiman Allah dalam diri saya, pada saya. Dan ini menjadi tanda bahwa Allah itu benar-benar ingin menjangkau anak-anaknya tuh. Ingin menyampaikan kerahimannya kepada anak-anaknya di seluruh dunia. Maka saya siap. Saya sudah pernah
merasakan bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Meskipun saya sampai sekarang juga pontang-panting, tapi Tuhan masih sabar gitu ya sama saya. Itu yang ingin saya sampaikan ke seluruh dunia. Saya ingin hidup saya itu benar-benar menjadi, kalau ngomong persembahan yang sempurna mungkin terlalu tinggi ya. Karena saya nggak pantas ya, saya nggak sempurna. Tapi biarlah apa yang gak sempurna ini bisa saya persembahkan sebagai hal yang terbaik dari saya. Ya. Berat memang. Tapi gimana ya? Tuhan itu sungguh mengasihi kita, saudara-saudaraku. Sangat mencintai kita. Saya dulu yang begitu pemberontak, tetapi merasakan sendiri betapa nyata penyertaannya. Dan meskipun begitu, masih saja memberontak, tetapi Tuhan masih sabar dan terus saja menunjukkan kasih-Nya, kerahimannya, kesabarannya pada saya. Itulah mengapa saya ingin imamat saya benar-benar berguna untuk menyampaikan kerahimannya ke seluruh dunia. Maka saya mau jadi misionaris OAD lagi. Oke, itu saja sharing saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.